Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara mahasiswa di kelas farmasi klinis. Hari ini kita akan membahas tentang praktik farmasi klinis dalam proses penggunaan obat. Oke. Sebagai pendahuluan bahwa layanan farmasi klinik ini merupakan sebuah pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab yang diberikan kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, dengan tujuan untuk keselamatan dan menjamin kualitas hidup pasien. Ini sesuai dengan falsafah kefarmasian ya. Kalau secara definisi, filsafat kita adalah falsafah kefarmasian, itu definisinya adalah responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving of definite outcome that improve the patient quality of life. Ini definisi dari Hackler, yang artinya bahwa sebuah tanggung jawab dalam penggunaan obat secara langsung ya, untuk meningkatkan untuk memperoleh suatu definite outcome ya, yaitu meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Outcome di sini secara pharmaceutical care itu ada 4. Yang pertama adalah mengobati penyakit, cure of disease. Yang kedua adalah mengeliminasi atau mereduksi dari gejala simptomatif ya, pasien simptom atau gejala penyakit ya. Elimination or reduction of a patient symptomology. Kemudian yang ketiga adalah arresting or slowing of a disease process ya. Artinya yang ketiga itu, outcome yang ketiga adalah menghambat ya, atau memperlambat, memberhentikan atau melambatkan dari proses sebuah penyakit. Dan yang keempat adalah preventing a disease or a symptomatology. Artinya adalah mencegah sebuah penyakit atau gejala sebuah penyakit. Itu adalah 4 hal yang menjadi outcome dari terapi. Tentunya semua ini adalah untuk keselamatan pasien dan juga menjamin kualitas hidup pasien. Oke, saudara pasti sudah tidak asing ya dengan hal ini, adanya pergeseran paradigma dari yang dulu adalah product oriented, ada orientasinya hanya pada produknya saja, dan sekarang bergeser menjadi ke patient oriented, yang artinya tidak hanya produk, tetapi produk ini bagaimana bisa sampai kepada pasien, sampai kepada customer dengan sehat, selamat, dengan baik, sesuai dengan outcome terapi yang diinginkan. Oke, ini memang adalah sebuah paradigma yang sudah lama sebenarnya ya. Farmasi klinik itu lebih dulu digaungkan pada tahun 60-an ya, sekitar tahun 60 itu sudah ada farmasi klinik. Kemudian pharmaceutical care itu justru konsepnya yang secara menyeluruh itu ada di tahun 90-an. Oke. Jadi apa saja sih aspek farmasi klinik itu? Ada 3 hal pokok yang harus kita pahami sebagai sebuah konsep ya. Yang pertama adalah pengkajian, kemudian yang kedua adalah intervensi, dan yang ketiga adalah evaluasinya. Oke. Jadi pelayanan farmasi klinis adalah tentang sebuah peningkatan kualitas dari peresepan. Ini menurut Nick Barber. Oke. Pengkajian awal. Kita mengenal istilah screening resep. Resep ya. Maka kita harus melakukan screening resep atau pengkajian awal sebelum resep itu kita layani. Keputusan profesional mau dilayani atau tidak itu ada pada screening resep atau pengkajian awal. Apa itu pengkajian awal? Pengkajian awal adalah suatu tahapan untuk menilai situasi terkait obat dan kondisi pasien. Tahapan ini bertujuan untuk menilai keabsahan resep secara administratif, serta mengidentifikasi permasalahan terkait obat pada aspek farmaseutik, serta mencegah medication error sejak dini dari aspek farmasi klinisnya. Kemudian kalau di Permenkes kita tahu bahwa screening ini
disederhanakan menjadi 3 hal, yaitu screening administratif, farmaseutik, dan juga secara klinis. Oke, kemudian intervensi. Dalam proses intervensi adalah sebuah proses pelaksanaan pemberian pelayanan farmasi klinis kepada pasien. Pada proses intervensi ini, tim farmasi hendaknya mengembangkan rencana asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care plan-nya, kemudian bersama dengan tenaga kesehatan lain berkolaborasi dalam rangka mengindividualkan terapi. Ya, semua terapi itu sebenarnya sifatnya individual ya, antara satu orang dengan orang yang lain kondisinya pasti tidak sama dan tidak bisa disamaratakan. Sesuai dengan ini ya, kolaboratif yang terjadi ya, interkolaboratif. Kemudian tahap ketiga adalah evaluasi. Proses evaluasi ini adalah sebuah proses pemantauan hasil intervensi yang dilanjutkan dengan rencana optimalisasi terapi jika dibutuhkan. Sehingga ketika dalam sebuah proses evaluasi itu melihat apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, apakah perlu ada perubahan atau ada penyesuaian lagi dan seterusnya. Ya, itu adalah fungsi dari proses evaluasi itu sendiri. Kemudian pada proses evaluasi ini, tim farmasi perlu menentukan tujuan terapi yang diharapkan. Clinical endpoint-nya itu apa gitu ya. Pasien ini maunya dibuat sampai sejauh mana, itu harus ditentukan dulu. Dan hasil dari asuhan farmasinya itu apa, outcome of care-nya itu apa. Jadi contohnya seperti pasien yang mengalami hipertensi misalnya. Dia clinical endpoint-nya apa? Tekanan darahnya terkontrol. Itu adalah clinical endpoint-nya. Sehingga kita harus menentukan di tahap mana. Dia ada di tahap mana dan harus disesuaikan sampai di tahap mana. Kemudian outcome of care-nya apa? Kayak yang tadi ya outcome-nya. Karena dia pasien hipertensi ini pasien kronis, maka outcome-nya adalah yang ketiga, arresting or stalling of a disease process. Kalau dia tidak di-arrest atau prosesnya itu terus berjalan, maka dia akan terjadi komplikasi atau keparahan penyakitnya. Sehingga itu outcome terapi dan clinical endpoint-nya harus ditentukan di awal. Tentu setiap kasus akan berbeda ya. Dan setiap orang pun juga akan berbeda. Oke, sekarang bagaimana aplikasi farmasi klinik di Indonesia? Oke, ini adalah dasar hukum yang tentang standar pelayanan kefarmasian di Indonesia yang ada di 3 setting tempat, yaitu di apotek, puskesmas, dan juga di rumah sakit. Kalau kita cermati bersama, rasa-rasanya hampir sama semua ya. Ada pengkajian resep dan dispensing di sini. Di sini juga ada pengajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat ya. Kemudian di sini ada pengkajian dan pelayanan resep, penulisan riwayat penggunaan obat gitu ya. Ini sih sebenarnya sama rekonsiliasi obat ya. Ini sebenarnya sama sih ya kalau menurut saya. Poin 1 2, poin A B, di sini poin A, di sini poin A B C, ini sama gitu ya. Atau bisa digabungkan lah nantinya. Kemudian bio, pelayanan informasi obat, semuanya ada. Konseling juga semuanya ada. Pelayanan kefarmasian di rumah, home pharmacy care, kalau di apotek ya itu bisa dilakukan. Kalau di puskesmas itu juga bisa. Dia masuknya di ronde atau visite untuk pasien rawat inap dan dilanjutkan. Ini termasuk home care di sini, tapi tidak tertulis secara implisit di sini kalau di puskesmas. Tapi kalau di rumah sakit kita lihat di sini ada visit ya, ada visit, home care-nya juga tidak masuk. Sebenarnya ada juga. Ada rumah sakit yang memang menyediakan layanan home care untuk pasien-pasien tertentu, misalnya pasien paliatif atau pasien dengan kondisi khusus yang lainnya yang ditetapkan oleh rumah sakit itu sendiri. Kemudian ada PTO di sini, pemantauan terapi obat ya, sama semuanya ada di puskesmas juga ada PTO, di rumah sakit juga ada. Meso juga ya, pemantauan monitoring efek samping obat, meso, di sini juga ada meso, pemantauan dan pelaporan efek samping obat. Ini kalau di puskesmas bunyinya. Kalau di rumah sakit dibunyikan meso juga. Kemudian kalau di apotek hanya berhenti di sini ya. Tapi kalau di puskesmas ada tambahan evaluasi penggunaan obat. EPO. EPO ini
rumah sakit juga ada, di puskesmas tadi EPO muncul, di rumah sakit juga muncul. Dan ada tambahan lagi ya, kalau di rumah sakit, memang di rumah sakit ini konteks klinisnya lebih terasa, lebih kental gitu ya. Dan memang fasilitasnya juga mendukung. Di sini ada dispensing sediaan steril dan juga PKOD, pemantauan kadar obat dalam darah. Ya. PKOD ini memang hanya bisa dilaksanakan di rumah sakit. Dua hal ini maksud saya, dispensing steril dan PKOD ini memang hanya bisa dilakukan di rumah sakit terkait dengan fasilitas dan juga pasiennya ya. Karena kalau pasiennya ada dan juga fasilitasnya memungkinkan. Tapi kalau di apotek dan di puskesmas saya rasa tidak memungkinkan untuk itu dilakukan ya. Pasiennya tidak ada untuk biasanya kan kalau handling stotestik ya, ini kalau untuk steril ini lebih ke situ. Puskesmas tidak melayani itu, kemudian PKOD juga untuk obat tertentu itu alatnya juga khusus. Ya. Ini adalah aspek farmasi klinis secara utuh yang akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan ya. Untuk pertemuan hari ini kita membahas yang bagian atas saja ya. Mulai dari pengajian resep, di sini termasuk pelayanan resep atau dispensing dan penelusuran riwayat penggunaan obat dan rekonsiliasi obatnya. Kemudian di sini ada PIO, pelayanan informasi obat, kemudian konseling, pemberian konseling penggunaan obat, dan juga visitor pasien. Visitor ini meliputi visitor bangsal, home care, dan juga remote farmasi. Nanti di minggu depan, insya Allah kita akan membahas sisanya ya, mulai dari PTO, MISO, EPO, dan juga dispensing steril dan PKOD. Oke, yang pertama, tentang pengkajian dan pelayanan resep. Apa itu pengkajian resep? Pengkajian resep ini dilakukan untuk mengantisipasi medication error, baik dari sisi administratif maupun farmaseutis, kemudian mengkomunikasikannya dengan apoteker, dengan dokter maksudnya di sini ya. Apoteker mengkomunikasikannya dengan dokter untuk mendapatkan follow up perbaikan. Melakukan kan apoteker. Maaf, saya salah tulis di slide tadi seperti. Oke, ini adalah contoh lembar resep ya, yang ada di Permenkes ini ya, contoh resepnya ada ini memang dari puskesmas ya, dari Permenkes yang di puskesmas tadi saya ambil. Di sini muncul puskesmas. Kalau rumah sakit ya rumah sakit. Kalau ini dokter ya, kalau dokter praktek bisa. Kemudian karena ini konteksnya di puskesmas, bisa juga di rumah sakit ya, ada poli, kemudian dokternya siapa, tanggal, terus kemudian ada alergi obat, resipenya apa, obatnya apa. Kemudian identitas pasien, kemudian ada tanda tangan di sini. Oke. Nah, di sini ada berat badan, tinggi badan. Ini berat badan ini tidak hanya untuk anak ya, tetapi bisa juga untuk pasien-pasien yang membutuhkan berat badan untuk adjustment dosis. Oke, yuk. Sekarang apa itu potensi medication error? Ya, medication error ini berpotensi pada 3 hal yang di sini ada kesalahan penandaan, kesalahan dispensing, dan juga kesalahan pada penyerahan. Oke, oke. Kesalahan penandaan. Di sini penandaan itu ada banyak ya, etiketnya, namanya nggak boleh salah ya. Mungkin hal sepele ya, kalau kita salah menandai, salah kasih nama, bisa jadi bagi kita nggak apa-apa, nggak apa-apa obatnya udah benar. Tetapi bagi pasien itu akan jadi masalah besar. Bisa jadi dia nggak mau minum karena merasa obatnya salah. Bisa jadi ini kan bukan namaku, berarti ini bukan obatku dong, gitu. Benar nggak sih ini? Jadi kalau mereka udah ragu-ragu, mereka nggak akan mau minum obat, ya pasti tujuan terapinya tidak akan tercapai. Oke. Signa ini juga penting ya. 2 kali, 3 kali, atau pagi, siang, sore, atau jam berapa dia harus minum gitu ya. Atau sesudah makan, sebelum makan itu hal-hal yang ilmunya farmasi ada di situ ya. Tidak semua obat itu diminum setelah makan. Ada juga yang diminum sebelum makan, 1 jam sebelum makan, atau bersama dengan makanan. Nah, itu yang harus kita jelaskan dengan jelas dan clear, secara clear kepada pasien, sehingga mereka tidak salah dalam minum obat itu sendiri. Kemudian kesalahan dispensing. Kesalahan dispensing ini adalah pada saat kita mengambil gitu ya, obat-obat yang lasa itu berpotensi terjadinya kesalahan. Dan
atau ke salah baca juga bisa ya, salah baca sehingga salah ambil. Kemudian salah racik ya, racikan maupun tidak non-racikan. Kemudian ada kesalahan penyerahan. Kalau pada kesalahan penyerahan ini yang pada oleh penyerahan oleh apoteker untuk diberikan informasi atau kesalahan pada pasien. Ini bisa jadi gini, yang dipanggil nama Ibu A gitu, yang datang Ibu B gitu ya. Atau memang namanya sama gitu, sehingga itu berpotensi terjadi kesalahan. Kali terjadi ya seperti itu. Misalnya kalau kita di Jawa ini kan namanya ya itu aja ya, misalnya maaf saya contohkan Ibu Siti misalnya. Ibu Siti itu banyak, ada Siti Fatimah, Siti Aminah seperti itu. Kemudian ditulisnya hanya Siti itu aja, Ibu Siti saja. Atau memang sama-sama namanya Ibu Siti Aminah ya, tetapi satunya rumahnya ada di Kaliombo misalnya, satunya ada di Ringen Anom gitu. Ketika kita hanya menyebutkan Ibu Siti Aminah, padahal ini untuk Ibu Siti Aminah yang Ringen Anom kita hanya menyebutkan Siti Aminah, Ibu Siti Aminah, ternyata ini yang datang Ibu Siti Aminah yang di Kaliombo, ya pasti obatnya belum sama, pasti salah ya, bisa dibuktikan salah ya. Atau seringkali begini, karena kan mereka lagi sakit ya, atau sedang tidak konsentrasi karena saudaranya sakit, misalnya dia namanya Ibu Siti, kemudian ketika itu sedang mengantar anaknya yang bernama Sinta misalnya, harusnya nama Ibu Sinta, nama anak Sinta yang dipanggil. Ketika kita panggil nama Siti Aminah, dia datang, padahal dia tadi sedang tidak sakit dan sedang mengambilkan obat Sinta seperti itu. Oke, ini adalah form pengkajian resep ya. Jadi di Permenkes, di juknisnya ya, di juknisnya Permenkes itu muncul di sini ada formulir pengkajian resep. Di sini ada secara administrasi ya, hal sepele ini memang ya, nama dokter, penulis resep, tanggal resep. Nah ini mungkin kalau di rumah sakit atau puskesmas yang tidak melayani resep dari luar mungkin tidak terlalu bermasalah ya, tetapi tetap dituliskan, sehingga biasanya saya menyarankan ada stempel dari dokter yang ada SIP-nya itu untuk distempelkan di resep. Kemudian kalau ini di apotek tentunya ini akan menjadi hal krusial, apakah resep ini akan dilayani atau tidak ya, karena terkait dengan legalitas resep itu sendiri. Kemudian yang di sini kejelasan tulisan resep ya. Ini memang perlu jam terbang aja selama kita belum menggunakan resep elektronik ya yang masih ditulis manual gitu, itu memerlukan jam terbang aja kepada untuk kita bisa membaca dengan baik dan tidak salah gitu ya, karena biasanya tulisannya pasiennya banyak gitu ya, dokternya tulisan banyak, sehingga kita kalau yang tidak terbiasa akan kesulitan untuk membacanya. Dan ini berat badan untuk pasien anak, saya rasa tidak hanya anak ya, tadi sudah saya jelaskan, untuk obat pasien dengan mendapatkan obat-obat tertentu yang memang dose dependent, sebaiknya dituliskan di sini. Kalau bisa saya meminta untuk pasien TB ya, pasien TB ini karena dose dependent. Kalau dia berat badannya meningkat atau menurun, maka akan berimbas pada dosisnya. Sehingga saya minta untuk tuliskan dosisnya setiap pasien itu datang dan memperoleh terapi. Kemudian secara farmaseutis ini ada nama obat, menu sediaan, jumlahnya, kekuatannya, signanya ya. Ini ya. Dua hal ini ya, antara administratif dan farmaseutik ini boleh apoteker, atau kalaupun apoteker mau dibantu TTK, boleh TTK melakukan ini ya. Sampai di sini aja kewenangan TTK dalam hal screening resep. Bagaimana dengan klinis? Klinis ini ada tepat obat, tepat dosis, tepat rute ya. 4T itu ya, tempat waktu, kemudian ada indikasi atau tidak, ada alergi atau tidak, ada interaksi atau enggak indikasi atau tidak. Nah, yang di klinis ini adalah sepenuhnya haknya apotek. Mereka tidak punya hak untuk melakukan ini. Kalaupun dibantu, ya sekali lagi, kalaupun kita dibantu, ya di sini aja bantunya ya. Yang belakang bawah ini tantangan kita gitu ya. Kemudian di sini di form ini sekalian ya, di form ini ada form koreksi atau pengkajian obat sebelum diserahkan. Ini tinggal nyocokin aja sih kalau ini udah benar atau belum.
Sebaiknya yang di depan sama yang di bawah, yang di atas sama yang di bawah ini orang yang berbeda, sehingga kenapa? Sehingga bisa ada double cross check. Berikutnya, ini adalah singkatan-singkatan yang tidak boleh digunakan. Sebaiknya kalau obat itu memang aturannya tidak boleh disingkat ya, saudara-saudara. Apalagi kalau singkatannya tidak wajar gitu ya. Oke, ini ya. Ini contohnya. CPZ. CPZ ini biasanya sebagai chlorpromazin ya, interpretasi. Kalau kompazin disingkat CPZ ya pasti salah ya. Artinya ditulis dengan lengkap. DPD ini interpretasinya kepada vaksin ya. Jadi dosis tetanus. Kalau dokter atau penulis resepnya bermaksud menuliskan general Thorazin, ya ditulis general Thorazin. HCl itu apa? Florida kan ya. Salah ini. Paling Florida sih. Apa namanya? Ini harus ditulis lengkap gitu ya. HCT juga seperti itu. HCTZ ini ya pada intinya memang semuanya itu harus dengan jelas nama obatnya ya. GG itu ya glyceryl guaicolat seperti itu. Hidroklortiazid itu tulis seperti itu aja itu lebih aman dan memang cara aturan tidak boleh disingkat. Biasanya sering disingkat itu ini paracetamol ditulis pamol seperti itu nggak boleh juga ya, harus ditulisnya lengkap. Oke, kemudian penandaan obat baik sediaan racikan maupun non-racikan perlu mempertimbangkan aspek farmakologis. Aspek farmakologis ini diupayakan bersifat individual yang setiap pasien memiliki karakteristik yang berbeda. Di sini ya penandaan obat. Ini memang harus spesifik, satu orang satu obat satu, seperti itu. Ditulis juga nama obatnya, kapan dia expired gitu ya. Apalagi terutama untuk obat-obat yang tidak ada kemasan sekundernya, tidak ada kemasan primernya gitu ya. Tablet loss ya, meskipun jarang tapi masih ada kan obat-obat yang di tablet. Kan dia expired. Jadi salah paham. Ini beyond use date ya. Ini secara umum aja sih, ini petunjuk umum penerapan BUD obat racikan dan non steril. Ini expired untuk obat-obat yang memang diracik gitu ya. Karena kalau yang diracik itu kita berubah bentuk sehingga expired date-nya jadi tidak sama dengan expired date yang ada pada kemasan aslinya. Jadi rekonstitusi atau sudah diracik ulang seperti itu. Ini ya, seperti ini kita menemui ya, apalagi kalau di rumah sakit kapsul gitu ya, berapa lama sih kapsul itu bisa bertahan seperti itu. Kalau sudah direkonstitusi berapa lama ya. Ini contoh ya untuk formula oral yang mengandung air ya. BUD-nya tidak lebih dari 14 hari jika disimpan pada suhu dingin yang terkontrol. Suhu dingin yang terkontrol biasanya sih kita menggunakan suhu yang di ini ya, ruang ya. Memang ini agak sulit kita menjelaskan kepada pasien secara umum gitu ya, karena setiap hal detail by detailnya berbeda. Kalau ia formulasi cair atau semi padat, topikal, dermal, muskular yang mengandung air, PUD-nya tidak lebih dari 30 hari. Kemudian formulasi yang tidak mengandung air, ini 25% dari waktu yang tersisa, masing-masing hingga daluarsa 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, dipilih yang lebih singkat. Seperti ini. Ini algoritmanya, ya, nanti bisa dipelajari. Oke, sekarang LASA. LASA ini apa sih LASA ini? Untuk elek, non-elek, atau norum ya, nama obat rupa ucapan mirip. Ya, sama sih. Kalau di sini LASA-nya siapa? Bu Hani sama Bu Hani LASA ya. Sound elek ya. Yang mana sih yang Bu Hani pakai E, satunya pakai K gitu ya. Itu juga adalah LASA yang nyata. Kalau ini obat gitu ya, tidak
tidak terjadinya kesalahan pengambilan obat merupakan salah satu parameter keselamatan pasien. Obat dengan nama yang sama, varian kekuatan, kemiripan kemasan, serta kemungkinan ketercampuran obat pada kemasan dispensing hendaknya diwaspadai dan dihindari dengan sistem yang baik. Ini banyak ya, Lassa ini kasusnya banyak sekali ya. Bisa jadi namanya sama atau lebih kekuatannya berbeda. Itu kan sering kita jumpa ya, misalnya amlodipin 5 mili sama 10 mili, simvastatin 10 mili, 20 mili, glimepirid 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian atau dia bentuknya apa namanya? Atau dia ini apa kemasannya sama. Obatnya jauh beda namanya. Misalnya Kak, dulu pernah ya kejadian kalsium ya, kalk gitu ya, kalk kalsium karbonat dengan paracetamol dari pabrikan yang sama, dari Mercy waktu itu. Kemudian sama persis ya, warnanya sampai sama putih, bedanya hanya pada kemasannya itu ada tulisan paracetamol di sepanjang pinggir blisternya untuk paracetamol, sedangkan untuk kalsium enggak gitu. Dan itu kemarin sempat Lassa pun itu terjadi pada dirinya sendiri. Artinya dari pabrikannya itu sudah roaming dia. Sehingga kemasan primernya itu kalsium, kalk, kemasan sekundernya di luar ya, kardusnya itu kan setiap 10 blister ada satu kardus. Nah, kardusnya itu paracetamol dan itu terjadi ketika diserahkan, ketika diberikan kepada pasien imunisasi anak-anak bias waktu itu dengan imunisasi anak sekolah, terjadi kipinya banget gitu. Saya sampai kenapa sih kok kipinya banget, ternyata saya menemui sendiri waktu itu kejadian seperti itu. Nah, kesalahan saya waktu itu kan memang karena saya masih adaptasi tahun 2018 kalau nggak salah, kejadiannya itu saya anak baru di puskesmas, kemudian sudah menjadi kebiasaan di puskesmas itu pada waktu itu pemegang program itu ngambil sendiri obatnya di gudang gitu ya, atau di program. Terus kemudian mereka menghandle sendiri gitu, sehingga mau dipotong-potong sendiri kayak gitu. Dan itu semua dilakukan oleh bukan dari farmasi. Dan saya nggak ngerti ya, sudah jadi sudah diberikan ke pasien gitu, ternyata ada itu. Kemudian saya mengalami sendiri ketika saya membuka itu, pelayanan sudah lewat ya, terus kemudian saya hubungkan, oh iya ini kan yang kemarin gitu ya, ternyata bisa jadi kipinya gitu ya, lengannya mendol-mendol itu karena salah dia harusnya mendapatkan paracetamol, yang diperoleh adalah kalak. Ini kalau tempat kami ya ada tempelan-tempelannya seperti ini sehingga apa namanya aware ya, kita lebih aware bahwa ini adalah las. Memang tidak, ini belum semua karena tempelnya belum selesai. Aja. Nah, oke, di sini nih nanti dari gudang nempelin, dari gudang puskesmas, kemudian ditempelin langsung masuk ke sini tetap seperti itu. Ada hijau-hijau ya, hijau-hijau ini adalah kadaluarsa. Jadi kalau lebih dari 6 bulan kita berikan penanda hijau, artinya masih aman, jauh gitu ya. Jadi kalau 0 sampai 3 bulan merah, 3 sampai 6 bulan kuning, lebih dari 6 bulan hijau, seperti itu. Oke. Ya, ini adalah lembar checklist ya pemberian informasi obat pasien rawat jalan. Jadi setiap kali kita dokumentasi itu penting ya teman-teman. Setiap kali kita memberikan informasi, ini adalah salah satu bukti kita memberikan informasi obat kepada pasien, sehingga ini perlu ada pencatatan ya, informasi apa yang diberikan, centang aja nama pasien ditulis, umurnya, polinya, diagnosanya, kemudian penunjangnya apa kalau ada ya, kemudian ini tinggal dicentang-centang aja parah. Kalau dulu sebelum pandemi biasanya saya ada satu kolom lagi paraf pasien gitu ya. Jadi pasien setelah mendapatkan informasi dan obatnya mereka paraf di sini. Tapi setelah pandemi mengulangi kontak ya, tidak kami lakukan lagi ya, hanya petugas saja yang kita tuliskan di sini siapa yang menyerahkan. Oke, yang kedua adalah pelayanan informasi obat.
Yaitu sebuah pemberian informasi obat diberikan berupa penjelasan jika obat yang tertera pada etiket. Penyampaian ini merupakan kegiatan yang berpotensi terjadi kesalahan sehingga perlu dilakukan ukur yang disupervisi oleh apoteker yang menjawab. Ini definisi dari pemberian informasi obat. Sementara kita akan membahas tentang pelayanan informasi obat. Ini ada pertanyaan saya, ya, apa bedanya pemberian informasi obat dan juga pelayanan informasi obat? Pemberian informasi obat yang tadi definisinya, ya. Informasi, penjelasan, signa yang obat yang tertera pada etiket. Ini adalah pemberian informasi obat. Penyampaian ini berpotensi terjadi kesalahan sehingga perlu dilakukan terukur dan disupervisi oleh apoteker. Ya. Pakai form yang ini tadi bisa, ya. Itu adalah informasi obat. Sedangkan pelayanan informasi obat itu apa? Pelayanan informasi obat itu lebih luas lagi, saudara-saudara. Ya. Pemberian informasi obat ini adalah salah satu bagian dari pelayanan informasi obat itu sendiri. Jadi PIO, kalau kita sebut PIO itu bukan pemberian informasi obat ya, meskipun ini disingkat juga PIO, tapi tidak itu ya, nggak boleh disingkat PIO. Yang PIO itu ini pelayanan informasi obat. Nah, kalau digambarkan PIO ini ada dua ya secara garis besar, ada PIO aktif, ada PIO pasif. PIO aktif itu apa? PIO pasif itu apa? Aktif pasif di sini yang diukur adalah apotekernya. Kalau apotekernya ini berinisiatif ya, itu namanya aktif ya. Berinisiatif secara aktif memberikan informasi obat. Kalau secara pasif dia hanya menunggu gitu ya, memberikan informasi ketika ada tenaga kesehatan atau pasien atau masyarakat itu menanyakan, kita menjawab, itu secara pasif. Sehingga aktif pasifnya ini tidak dari aktivitasnya apoteker sendiri. Contohnya aktif mana? Ini contohnya aktif, membuat leaflet, mading, buletin, itu ya. Gak ada yang minta gitu ya, tapi kita berikan itu secara aktif. Kemudian memberikan informasi obat saat menyerahkan obat ya. Pemberian informasi obat itu termasuk PIO aktif ya, karena kita yang berinisiatif. Mungkin pasien tidak nanya ya, ketika kita beri itu kita tidak nunggu pasien nanya, kita tetap memberikan. Dan nanti pasien membutuhkan informasi lebih, ya itu ya kita jawab pastinya ya. Tetapi mereka tanya atau tidak tanya, ketika menyerahkan obat itu sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan informasi. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi pemberian saluran atau membuat saluran informasi obat, itu juga salah satu PIO aktif. Ada banyak hal lagi, nanti saya berikan contohnya di belakang ya, untuk aplikasinya yang sudah saya lakukan. Kemudian kalau yang pasif ya, seperti tadi itu ada pasien datang atau tenaga kesehatan datang, gitu. Biasanya seringnya gini, Mbak obat ini ada nggak? Mbak obat untuk IMS ada nggak? Mbak untuk ini ada nggak? Seperti itu. Itu adalah PIO pasif ya. Jadi kita hanya menunggu mereka bertanya dan kita menjawab. Oke, berikutnya ini adalah form dokumentasinya ya, dokumentasi untuk pelayanan informasi obat yang pasif ya, atau informasi obat apapun yang bisa kita pakai ya. Biasanya ini lebih ke pasif sih, karena di sini ada tanggal, kemudian waktunya, metodenya seperti apa. Bisa lisan, kita tulis metode itu seperti itu ya, via WA atau via SMS atau email gitu, jarang sih kalau email. Biasanya WA gitu ya. Kemudian identitas penanya di sini, datanya seperti apa, kemudian pertanyaan seperti apa. Jenis pertanyaannya ini diklasifikasi ya. Mulai dari identifikasi obat, interaksi, harga, gitu ya, tersediaan atau yang lainnya. Udah apa aja ditanyakan terkait obat, kita tentang di sini untuk yang lainnya. Kemudian jawaban kita seperti apa, referensi yang kita gunakan seperti apa saja. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikannya, waktunya ya. Segerakah, dalam 24 jam kah, atau lebih dari 24 jam kah? Ya, kemudian siapa yang menjawab? Memang di sini disebut apoteker yang menjawab. Ya, memang ini haknya apoteker, saudara. Gitu ya. Kenapa ada titik K di sini? Ya, karena memang untuk beberapa informasi memang bisa dijawab oleh titik K. Misalnya untuk ketersediaan, kan mereka tahu juga ya ketersediaannya. Mbak, ibuprofennya ada nggak? Masa mau harus kita yang jawab? Kan ya nggak harus ya. Yang ada di situ siapa, ya dijawab aja gitu ya. Jangan sampai terus nggak boleh ya jawab-jawab gitu. Harus saya jawab ya, jangan kayak gitu. Kita nggak boleh sekali. Itu perlu didokumentasikan juga. Sehingga poin-poin tertentu ini ya, kalau
peraturan perundangannya memang ini hanya TTK itu hanya kalau farmasi klinis untuk TTK itu hanya pada pelayanan obat disertai dengan pemberian informasi obat itu ya sampai di situ aja. Jadi untuk PIO dan seterusnya itu hanya TK. Oke, hanya atau kewajibannya, kewajiban lah ya, bukan pilihan itu. Harus dilakukan. Oke, ini contohnya pelayanan informasi obat pecah ya, mohon maaf. Ini beberapa contoh informasi obat, ada mading, ada brosur, ada poster, kemudian ada informasi obat, gitu ya. Kemudian ini ada saluran, ada poster yang isinya adalah saluran di mana masyarakat bisa menghubungi apoteker melalui channel ini, melalui nomor ini, nomor WhatsApp ini. Oke, yang ini adalah contoh pemberian informasi obat juga ya dengan media lebih luas, contohnya melalui siaran radio, kemudian melalui siaran televisi atau melalui YouTube channel ya. Ini media sosial, media sosialisasi ya. Kalau kita terjun ke masyarakat, kita juga melakukan edukasi ya, pelayanan informasi obat juga gitu ya. Berupa edukasi kepada masyarakat. Nah, untuk terjun ke masyarakat, kita perlu menyiapkan medianya. Ya, ada beberapa media yang bisa kita gunakan. Ini saya ciptakan sendiri ya. Ini ular tanggal, kemudian ada lembar balik gitu ya. Ini contoh aplikasi di lapangannya. Ini beberapa contoh kegiatan pelaksanaan mata cermat ya, mata cermat yang ada di kami ada dari mata cermat. Beberapa kelurahan ketika dulu sebelum pandemi ya, setelah pandemi kita melakukan terbatas. Ini sebagai narasumber, ini juga salah satu PIO, pelayanan informasi obat. Jadi apoteker bisa menjadi narasumber untuk di internal, misalnya pada pertemuan kader, pertemuan guru KS misalnya, atau pertemuan kadernya di tempat lain gitu ya. Atau kita pada jaringnya. Ini sebagai narasumber, sesama apoteker juga bagian dari PIO juga gitu ya. Kemudian secara nasional ini yang pernah saya lakukan sebagai narasumber TB waktu itu. Kemudian bahasan yang ketiga adalah konseling. Konseling ini apa sih? Konseling merupakan kegiatan interaktif, menggali informasi, melakukan edukasi, serta menyajikan informasi terkait obat sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasien. Target dari konseling adalah bertambahnya pemahaman pasien, serta memicu ketaatan pasien yang lebih baik. Nah, konseling itu ada tahapannya ya, saudara. Mulai dari pengenalan, kemudian penilaian awal, pelaksanaan, kemudian pengujian atau verifikasi, dan juga penutup, kemudian dilakukan tindak lanjut. Pengenalan di sini maksudnya apa? Kita memperkenalkan diri ya. Terutama untuk pasien-pasien baru, kita perkenalkan diri kita ini siapa sih gitu. Perkenalkan ibu, bapak, artinya saya apoteker Hani, misalnya seperti itu, apoteker di puskesmas ini, saya akan memberikan konseling terkait obat kepada Bapak, misalnya seperti itu. Kemudian sebelum ke konseling kita harus melakukan penilaian awal. Kenapa sih ini harus dikonseling? Kenapa harus pasien ini? Apakah semua pasien harus dikonseling? Tentu tidak ya. Karena pekerjaan kita itu banyak, mulai dari pengelolaan obat sampai farmasi klinis. Farmasi klinis pun ada 8 hal tadi itu, sehingga ketika jam kerja kita hanya 8 jam per hari tidak akan cukup. Dan semuanya itu bukan pilihannya, saya nggak mau ini, saya maunya ini. Tidak boleh, gitu. Semua harus dilakukan. Untuk itu kita harus cerdas, kita harus pilih mana yang betul-betul perlu dikonseling, mana yang perlu hanya diberi informasi obat saja, misalnya seperti itu. Biasanya kalau pasien konseling ini pasien yang kronis gitu ya, misalnya pasien TB atau pasien di MHT gitu, yang memang dia butuh konseling. Untuk kalau pasien di MHT pertama misalnya, atau secara berkala gitu. Kemudian ketika dia tidak bagus-bagus ininya, outcome terapinya, gitu. Mungkin ada permasalahan apa, kita gali di sana.
Nah, kalau pasien TB misalnya pada waktu awal kita konseling karena memang terkait dengan pengobatannya, efek sampingnya, kemudian nanti kepatuhannya seperti itu. Kemudian nanti pada beberapa secara periodik dan juga pada waktu fase lanjutan karena nanti beda cara minumnya sehingga kita perlu konseling. Hal-hal itu yang harus kita pikirkan sehingga semua pekerjaan kita itu bisa selesai. Sebelum melakukan konseling kita harus paham dulu siapa yang akan kita hadapi. Jadi penilaian awal ini kita lakukan sebelum kita memanggil pasien untuk melakukan konseling ya. Dilihat dulu pasiennya, oh ini nih, ibu ini masalahnya ini, dia kendalanya ada di sini, seperti itu ya. Atau kenapa ini gula darahnya tinggi gitu, atau pasien yang pertama misalnya, kenapa sih ini gula darahnya tinggi banget gitu ya, ditanyain, kenapa gitu, ada apa gitu. Jadi kita tidak memarahin atau mengejas pasien ya, tetapi kita menanyakan, bertanya ya, membantu mencarikan solusinya seperti apa. Kemudian pada waktu pelaksanaan ya, pelaksanaan ini kita ada hal-hal yang perlu kita tekankan di sini ya. Ini contohnya adalah trick prime question. Trick prime question ini penting ya kita lakukan supaya tidak terjadi salah paham. Salah pahamnya kenapa kok bisa salah paham? Jadi 3 pertanyaan dasar ini yang harus kita lakukan pertama kali. Jadi bagaimana penjelasan dokter? Sudah dijelaskan apa Pak tentang obatnya? Sudah diberikan penjelasan apa sama dokter Pak? Oh, kita dengerin aja, jangan kita nyerocos terus nanti malah keliru gitu ya. Ternyata dokternya bilang apa, kita bilang apa nggak cocok. Aduh, masalah itu ya. Oke, sampai itu terjadi. Sehingga kita tanya dulu aja. Ah, tadi dokter bilang apa gitu terkait dengan obat yang digunakan. Atau apa yang diinginkan? Apa yang harus gejala apa yang akan dihilangkan atau apa yang harus dilakukan, tujuan terapinya seperti apa, lifestyle-nya seperti apa. Kita tanyakan. Kalau dokter sudah menjelaskan dan pasien uh, sudah bisa memberikan resume dengan benar, ya sudah. Kita dokter sudah menjelaskan, tapi pasien pemahamannya keliru, ya itu baru kita luruskan seperti itu. Kemudian bagaimana penjelasan dokter tentang cara pakai obat? Kalau misalnya sudah dijelaskan dan sudah benar ya sudah gitu ya. Kalau belum ya kita berikan penjelasannya. Dan bagaimana penjelasan dokter tentang harapan setelah minum obat? Ini juga penting kita tanyakan. Namanya juga trick prime question. Jadi 3 hal penting ini yang harus kita tanyakan kepada pasien selama masa sesi konseling. Memang untuk bentuk pertanyaannya intinya seperti ini ya. Untuk bentuk pertanyaannya boleh kita sesuaikan yang intinya tidak jauh-jauh dari ini. Antaranya seperti ini sehingga tidak salah paham. Oke. Kemudian pengujian atau verifikasi ini penting. Ya, artinya ketika kita mau menutup sesi diskusi konseling kita, maka kita perlu menggali lagi, menanyakan kepada pasien tentang pemahamannya. Diminta untuk mengulangi lagi apa yang sudah kita kita berikan informasinya. Oke, Bapak, Ibu, tolong ini tadi bagaimana ya minum obatnya? Bisa dijelaskan kembali, Bapak? Oh iya, Bu, ini seperti ini, seperti ini. Kalau sudah benar ya sudah ya. Kalau misalnya masih salah, ya dibenarkan lagi sampai benar. Kemudian ada penutup dan juga tindak lanjut. Ini form konseling, ya tidak harus baku seperti ini ya. Ini hanya salah satu contoh. Saya tidak menggunakannya seperti ini. Tapi informasi ini semua ada di tempat saya, gitu ya. Ada di form konseling saya. Foto ya. Cuman bentuknya tidak seperti ini, sesuaikan dengan yang ada yang nyaman buat kami ya. Tetapi informasinya sama sih. Ini contoh-contoh konseling ya. Sebenarnya konseling itu seperti ini yang lebih pas ya. Tidak ada bariernya, tidak ada ininya. Ini pasien bisa lakukan di luar. Gitu. Kalau di dalam gedung ya seperti ini yang paling bagus. Jadi persisian seperti ini, tidak berhadapan sehingga orang tidak merasa terhakimi. Kayak saya ini kurang pas, tapi ini karena pandemi, saudara-saudara. Jadi saya harus melakukan ini untuk jaga jarak. Kalau kayak gini kan sedikit sekali jaraknya ya, pendek gitu. Kalau seperti ini lebih panjang ya. Ini lebih aman lagi karena saya pakai barian meja. Yang ini pasiennya agak khusus ini, jadi ya tidak menggunakan barier biar lebih gampang.
tetap saya taruh di depan saya supaya jaraknya. Kemudian ini catatan atau kartu minum obat mandiri ini bisa kita tambahkan, kita sertakan kepada pasien sebagai follow up kita, dan juga sebagai bagaimana pasien ini bisa mengingat. Di sini kan ada waktu minum obatnya kapan seperti itu. Mereka jadi nama obatnya apa gitu ya, nama obatnya dipakai diminum obatnya apa, jam berapa seperti itu. Ini sebagai bagian dari produknya konseling juga boleh gitu ya, boleh banget gitu. Sehingga pasien nggak bingung. Apalagi kalau pasiennya sudah geriatri, obatnya banyak di rumah sendiri gitu ya. Nah, ya. Oke, sebelum ke visit untuk konseling ini ada TL-nya ya, ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu bisa bermacam-macam ya. Jadi kalau tadi kemarin bagaimana, hari ini setelah dikonseling seperti apa, itu kita tindak lanjuti. Evaluasi bagaimana, apakah terjadi perubahan lifestyle, apakah outcome klinisnya itu sudah sampai atau belum, seperti itu, dan seterusnya. Jadi kita harus evaluasi, tidak hanya diberikan informasi doang, tetapi kita tidak pernah melakukan evaluasi, tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang dulunya nggak patuh, kemudian patuh sehingga outcome terapinya bagus, jadinya kadar gulanya terkontrol untuk pasien DM misalnya. Itu kan kita senang juga ya, oh alhamdulillah, kayak gitu. Ya. Oke, kemudian visitor. Visitor ini adalah kegiatan informasi interaksi secara langsung, mengkaji kondisi pasien, ketaatannya, serta menyusun rencana asuhan kefarmasian untuk dilakukan intervensi dan juga evaluasi. Aktivitas ini hendaknya dikolaborasikan secara terpadu dengan tim nakes guna hasil yang lebih baik. Visit ini ada dua ya, ward visit ataupun home visit. Ward visit contohnya seperti ini, visit dalam tim, kemudian ada bisa juga visit mandiri. Kita bisa lakukan dua-duanya. Oke. Oke, ini home care. Home care ini tindak lanjut dari tidak tidak lanjut dari konseling juga bisa ya. Jadi pasien-pasien yang mungkin kurang bisa setelah dikonseling masih kurang ada kurang bisa menyelesaikan masalahnya, kita lebih dekat lagi dengan kita home care seperti itu juga. Beberapa kegiatan home care saya. Kemudian ada remote farmasi. Remote farmasi ini pelayanan jauh-jauh melalui adaptasi teknologi seperti telepon, WhatsApp, dan sebagainya ya, yang memungkinkan apoteker berhubungan dengan pasien secara jarak jauh. Remote ini memang mungkin hal baru ya dalam tanda petik, dan ini akan lebih efektif ketika kita di masa pandemi ini, kita memang dipaksa untuk beradaptasi teknologi selama masa pandemi karena pelayanan tetap harus jalan, sementara interaksi fisik, sosial psikis kita itu fisikal kita itu terbatas, sehingga remote farmasi ini menjadi salah satu solusi dalam pelayanan kefarmasian. Oke, mari kita berdiskusi, kita ketemu di Zoom ya jam 3 sore saudara-saudara. Kemudian ini tugasnya, buat satu paragraf yang menggambarkan hal-hal yang bisa kita pelajari terkait dengan kekuliahan hari ini. Tolong kalimatnya dibuat sendiri ya, tidak boleh nyontoh copy paste ya. Saya ingin tahu seberapa dalam pemahaman saudara dan apa yang saudara bisa pahami dari atau ambil pelajaran dari pelajaran kita hari ini. Dikumpulkan di Google Classroom, sudah saya buatkan rumahnya, tinggal di-upload saja. Kemudian sekian, terima kasih, sampai bertemu pada kelas sinkron nanti ya hari. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.